Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman pasti dari yang mengerjakan skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian ya, intinya itu mungkin mayoritas bisa dikatakan tuh paling banyak itu ya jenis penelitiannya kuantitatif. Padahal tidak hanya kuantitatif yang bisa kita pilih ya sebagai pendekatan ataupun sudut pandang kita, itu ada beberapa ya sebenarnya. Yang pertama tentu kalau bicara mayoritas tadi ada jenis penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif tentu dibedakan menjadi dua pada umumnya, yaitu penelitian eksperimen dan juga non eksperimen. Meskipun di tengahnya itu ada kuasi ya. Tapi tentu kalau teman-teman memilih penelitian jenis ini yaitu kuantitatif, tentu teman-teman harus basicnya itu harus kuat di teknik analisis datanya ya. Tentu namanya kuanti berhubungan dengan angka-angka. Kalau sudah berhubungan dengan angka-angka tentu berhubungan dengan uji-uji ya. Kalau diuji itu artinya patut dipertanyakan ya, dugaan sementara atau hipotesis kita itu perlu diuji kebenarannya aja. Apakah betul ada perbedaan, apakah betul ada pengaruh, apakah betul ada hubungan gitu ya, apakah betul yang kelompok A itu lebih bagus dari kelompok B dan seterusnya. Itu kalau kuantitatif ya. Artinya teman-teman harus punya basic yang kuat. Biasanya ini bukan terus menjustifikasi bahwa jurusan matematika atau yang mengerti seluk-beluk statistika gitu ya, itu terus serta-merta lebih jago gitu, enggak ya. Cuma memang mungkin kalau dibandingkan dengan prodi konsentrasinya di luar matematik, itu biasanya ya kuantitatifnya mungkin bisa jadi itu tidak sesuai dengan prosedur bagaimana kuantitatif aslinya ya. Jadi itu yang pertama teman-teman ya. Kuantitatif itu ya memang nanti ujungnya itu bisa menyimpulkan ya, lewat statistik inferensialnya bisa menyimpulkan bahwa ini terdapat pengaruh, ini terdapat hubungan, ini efektif begitu ya. Tetapi prosesnya harus benar gitu. Yang kedua, teman-teman sebenarnya bisa memilih alternatif yang lain ya, yaitu penelitian kualitatif. Meskipun penelitian kualitatif ini kan layarnya setelah kuantitatif ya, jadi pos kalau ibaratnya kalau di filsafat itu kan pos positivisme ya. Jadi kualitatif layarnya juga baru, artinya paradigma ini muncul karena itu tadi. Kalau kuantitatif ya sebatas di titik itu dia bisa generalisasi gitu ya. Tetapi kalau di kualitatif justru punya keleluasaan atau flexibility dalam kita mengembangkan suatu teori gitu, atau suatu konsep, suatu tesis di sini bukan tesis yang S2 ya. Tetapi tesis di sini adalah temuan baru yang itu jadi teori yang dipakai bersama gitu ya. Jenisnya untuk kualitatif pun banyak sekali teman-teman ya. Ya kita bisa sharing-sharing, kalau teman-teman mau ngobrol bisa sharing-sharing. Artinya terus ada alternatif, nggak cuma kuantitatif. Kalau kuantitatifnya mungkin agak kurang, nah itu teman-teman bisa pilih kualitatif. Tentu kalau kualitatif pendekatannya dengan naratif ya, deskriptif, dengan kata-kata gitu ya.
harus bisa mendalami betul lewat lewat penggalian data yang makin dalam gitu ya. Kemudian di analisisnya juga harus kuat. Kemudian yang ketiga tentu ada mix method ya. Mix method tentu perpaduan dari kuanti dan juga kuali. Bedanya di mana? Ya nggak ada beda, semua itu sama, cuma nanti di rumusan masalahnya. Rumusan masalah untuk mix method berarti ya minimal satu pertanyaan untuk yang kuanti dan satu pertanyaan untuk kuali, udah. Kalau mau lebih juga boleh, nggak boleh aja. Tergantung ke ke teman-teman tuh mau membawa kemana, kayak mau dibawa kemana. Nah itu kan lagunya Armada ya, semoga nggak kena copyright. Setelah itu teman-teman juga sebenarnya kalau di pendidikan ada PTK ya, penelitian tindakan kelas. Ini yang sekarang mungkin entah kenapa saya juga masih bertanya-tanya ya, kalau PTK kok kayaknya anti gitu kalau di pendidikan gitu ya. Padahal justru PTK ini adalah satu penelitian yang dilatar belakangi karena memang masalah nyata faktual yang ada di kelas. Nah, sayangnya memang ada beberapa yang menganggap bahwa karena sudah didoktrin duluan bahwa ada peningkatan, terus ya mau nggak mau ada peningkatan. Kalau enggak, ibaratnya penelitian ini dikatakan failed atau gagal. Padahal nggak seperti itu ya teman-teman ya. Karena di sini kan ada siklus-siklus yang memang itu untuk memperbaiki. Peningkatan tidak harus serta-merta signifikan ya, seperti mungkin di kuantitatif perbedaannya signifikan. Enggak, kalau di PTK mungkin dari rata-rata pun enggak masalah ya. Rata-rata hasil belajar misalnya meningkat dari siklus 1 ke siklus 2, hasil tesnya ya, evaluasinya boleh meskipun dalam koma, yang penting meningkat. Artinya sebenarnya meningkat ini tidak serta-merta harus tinggi, enggak, tetapi memperbaiki kan, lebih tepatnya sebenarnya memperbaiki gitu ya. Selanjutnya ada penelitian yang lain yaitu R&D atau pengembangan ya teman-teman. Nah ini sebenarnya menarik juga penelitian dan pengembangan ya. Jadi selain meneliti juga mengembangkan, dan mengembangkan dengan alur research yang ya sesuai dengan model yang kita pakai gitu ya. Ini pun dilatar belakangi karena adanya suatu kendala atau suatu masalah yang dihadapi oleh mitra yang tempat kita penelitian, dan memang di situ belum ada satu, mungkin belum ada yang dikembangkan, dan itu sebenarnya pengembangan itu penting untuk menghasilkan produk untuk sebagai tawaran alternatif solusi gitu ya. Atau yang kedua sudah ada tetapi perlu diperbarui atau dikaji kembali fitur-fitur mungkin yang support dengan itu ya. Jadi intinya teman-teman dari sharing video ini sebenarnya mau menekankan saja saya ya. Jadi tidak hanya kuantitatif yang mungkin banyak sekali yang mencarinya, tetapi ada sudut pandang pendekatan lain yang bisa teman-teman pakai untuk penelitian teman-teman. Cuma memang perlu pendekatan diskusi dengan dosen pembimbing gitu ya, biar ada lebih kayak khasanah ke penelitian ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, selesaikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.